Pembahasan latihan soal ujian madrasah nomor 1. Perhatikan gambar resultan vektor di bawah ini. Kemudian tuliskan notasi penjumlahan vektor dari gambar di atas. Vektor bisa digambarkan dengan menggunakan anak panah, di mana terdapat dua bagian, yaitu pangkal vektor dan ujung vektor. Kemudian untuk menggambarkan resultan vektor, kita bisa menggunakan metode poligon. Metode poligon itu artinya menggambarkan dua buah vektor dengan cara menghubungkan antara ujung vektor dengan pangkal vektor yang lain. Contohnya seperti ini, ada vektor A dan vektor B. Ketika kita ingin menjumlahkan vektor A sama dengan B akan menghasilkan vektor C, maka gambarnya bisa dilihat pada slide. Ujung vektor A nanti akan dihubungkan ke pangkal vektor B. Kemudian garis yang menghubungkan antara pangkal vektor A atau titik awal dengan ujung vektor B atau titik akhir, ini adalah vektor C, di mana vektor C merupakan resultan dari vektor A dan B. Dengan menggunakan metode yang sama, kita bisa lihat bahwa pola resultan yang dihasilkan pada gambar itu adalah dari A dilanjutkan ke C, dilanjutkan ke D. Kemudian hasil resultannya yang menghubungkan antara titik awal sampai titik akhir itu adalah vektor B. Sehingga penulisan notasinya adalah vektor A ditambah vektor C ditambah vektor D itu sama dengan vektor B. Nomor 2, dua buah kawat lurus panjang tak terhingga dialiri arus seperti gambar. Kita disuruh menentukan medan magnet induksi di titik P. Kita terlebih dahulu mencari medan magnet induksi yang dihasilkan dari dua kawat. Kita sebut sebagai kawat vertikal dan kawat horizontal. Untuk kawat vertikal kita gunakan persamaan μ0I/2πa karena kawatnya termasuk kawat panjang tak terhingga. Kemudian nanti setelah dimasukkan arusnya 8 dan jarak antara titik P terhadap kawat adalah 10, kemudian kita ubah ke dalam senti, jadinya 0,1, maka dihasilkan B-nya atau medan magnet induksi yang dihasilkan oleh kawat vertikal itu adalah 16 kali 10⁻⁶ Tesla. Untuk arahnya kita menggunakan kaidah tangan kanan, berarti pada titik P nanti arah medan induksinya adalah keluar dari bidang. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa menentukan besarnya medan magnet di titik P yang disebabkan oleh kawat horizontal. Dengan memasukkan arusnya 6 dan jaraknya adalah 0,1 meter. Secara kaidah tangan kanan dihasilkan arah medan magnet induksi keluar dari bidang. Karena arahnya sama-sama keluar dari bidang, maka resultan induksi magnetik di titik P itu B1 tambah B2, berarti 16 tambah 12, 28 kali 10⁻⁶ Tesla. Kemudian soal yang nomor 3, sebuah balok besi di atas lantai kasar ditarik gaya seperti gambar. Masanya 30, kemudian ditarik oleh gaya dengan membentuk sudut theta, di mana tan tetanya adalah 4/3. Dari sini kita tahu bahwa tan theta 4/3, maka tetanya itu ada 53 derajat. Koefisien gesekan statis dan kinetis antara balok dan lantai berturut-turut 0,4 dan 0,3. Gaya gesekan kinetis yang bekerja adalah 72. Besar percepatan gravitasinya 10, maka kita disuruh menentukan besarnya gaya yang bekerja pada benda. Nah, nanti pertama kali yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya-gaya yang terjadi pada balok tersebut. Jadi di sini ada gaya F yang diuraikan jadi 2, Fx sama Fy, kemudian ada gaya normal, ada gaya gesek, dan ada gaya berat. Kemudian untuk mencari besarnya gaya yang bekerja pada benda, kita gunakan persamaan sigma Fy sama dengan 0, karena benda ini akan bergerak pada arah sumbu X, maka pada arah sumbu Y nanti sigma F-nya harus sama dengan 0. Pada sumbu Y bekerja gaya Fy N sama W, nanti Fy-nya diganti F sin 53, sementara W M kali G berarti 30 kalikan 10. Kemudian gaya geseknya μk kali N,
Kemudian nanti melalui perhitungan didapatkan F-nya sama dengan 75. Soal latihan nomor 4. Dua buah balok terbuat dari kayu kecil P dan Q terapung di permukaan sungai. Jarak keduanya adalah 100 cm. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada permukaan sungai, teramati bahwa pada saat awal T sama dengan 0, balok P berada di puncak, sedangkan Q berada di lembah. Keduanya dipisahkan oleh satu lembah gelombang. Pada saat T sama dengan 1 detik, balok P berada di titik setimbang pertama kali dan sedang bergerak turun. Tentukan gelombang, periode, dan posisi Q saat T sama dengan 1 detik. Jadi kita gambarkan dulu, P itu di puncak, Q-nya di lembah, dan antara P dan Q terpisah atau terdapat satu buah lembah. Jarak P sama Q sama dengan 100. Kita dari sini bisa analisis bahwa P ke Q itu adalah 1,5 gelombang. Jaraknya 100 berarti lambda atau panjang gelombangnya sama dengan 200/3. Kemudian untuk periodenya, disitu kan dikatakan bahwa pada saat T sama dengan 1 detik, balok P ini bergerak menuju titik setimbangnya atau berada pada titik setimbangnya dan bergerak turun. Artinya dia baru melakukan perpindahan 1/4 gelombang. Periode adalah waktu yang digunakan untuk 1 kali panjang gelombang. Berarti nanti dari sini kita bisa mendapatkan periodenya dalam 4 sekon. Pada saat T sama dengan 1 detik, maka Q akan bergerak naik dan posisinya berada pada titik setimbang. Soal yang nomor 5, sebutkan dampak negatif dari gelombang elektromagnetik. Dampak negatif dari penggunaan gelombang elektromagnetik itu antara lain, misalkan dari sinar UVB, itu memaparkan kulit manusia secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker kulit. Kemudian radiasi HP dapat merusak otak, kemudian membuat penuaan, flek hitam yang disebabkan oleh sinar UV, sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel, dan sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Itu adalah beberapa contoh dari dampak negatif dari gelombang elektromagnetik. Soal yang nomor 6, diketahui bahwa induktansi diri sebuah kumparan sebesar 0,1 Henry dialiri arus yang memiliki persamaan I sama dengan 20 sin 50 T ampere. Tentukan besaran gegel induksi maksimum yang dibangkitkan. Kita bisa menggunakan persamaan gegel induksi sama dengan minus L. L adalah induktansi, DI per dt. Kita cari dulu DI per dt-nya. Dalam soal diketahui bahwa arusnya memiliki persamaan 20 sin 50 T. Kalau kita turunkan terhadap T, maka hasilnya nanti 20 kali 50 cos sin diturunkan jadi cos 50 T. Hasilnya adalah 1000 cos 50 T. Di sini ada kata-kata maksimum, berarti nilai dari cos 50 T harus sama dengan 1, sehingga DI per dt-nya adalah 1000. Kita masukkan ke persamaan awal, maka didapatkan GGL induksinya sama dengan minus 100 volt. Soal nomor 7, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba melihat anak kecil di tengah jalan yang jaraknya 150 meter. Mobil direm dengan perlambatan maksimum 2,5. Maka peristiwa yang terjadi adalah titik-titik. Diketahui kecepatan awalnya 72, ini kita ubah dulu ke dalam meter per sekon, jadinya 20. Jarak anak terhadap mobil 150 dan perlambatannya 2,5. Kita disuruh memprediksi apa yang terjadi, maka kuncinya adalah kita harus tahu jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti. Kita gunakan persamaan Ft kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2A kali S. Vt-nya 0 dikarenakan mobil berhenti, kemudian kecepatan awalnya 20, perlambatannya adalah 2,5. Di sini persamaannya menggunakan minus dikarenakan mobil mengalami perlambatan. S ketemunya 80 meter, berarti mobil berhenti itu membutuhkan jarak 80 meter, sementara jarak anak terhadap mobil 150. Jadi mobil berhenti sebelum menabrak anak. Soal nomor 8, dua motor X dan Y saling berlawanan dari posisi yang sama. X bergerak dengan kecepatan 40 dan Y 20. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk kedua motor terpisah sejauh 1200. Karena arahnya berlawanan, berarti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jarak total yang diinginkan 1200, itu merupakan jumlah total jarak yang ditempuh oleh X dan Y, sehingga persamaannya 1200 XX dan SY. S itu V kali T. Kita menyamakan
T-nya, kemudian Vx-nya kita masukkan 40, V-nya 20. Didapatkan T-nya sama dengan 20 sekon.